Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tanpa dipayun maka orang sami-sami manjatkeun puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Rahna alhamdulillah dina ieu saah dina ieu wengi Sabtu urang masih dipaparin nikmat ku Allah, nikmat sehat, nikmat sempat. Anu alhamdulillah kalayan nikmat eta urang tiasa dipaparin kesempatan kangge ngalaksanakeun rutinan malam Sabtu ieu. Sok sanaos ieu cuacana teu enjing teras-terasan hujan. Sami di mana-mana. Kalau sana tadi di Bandung besok hujan agung, banjir di mana-mana ini paling tinggi sampai banjir masyarakat. Alhamdulillah, urang masih dipaparin kesempatan kangge ngalaksanakeun rutinan malam Sabtu ieu. Mudah-mudahan kumpulan urang dina ieu waktu sing diwuh rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Salawat wa salam mugi-mugi tetep dilungsurkeun dikucurkeun dikocokeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Nabiyuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana, para bapak, ibu, anak-anak pribadi dihormat sareng dimuliakan ku Allah. Sate acan dikawitan orang kintun Fatihah heula pakinten terutama kangge Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadratan Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna urang kintun Fatihah kangge guru-guru urang sadayana wabil khusus kangge guru-guru ya ilusna amat sana menjadi saya boleh melalui kerja amat basuri melalui Mama Ulai Haji Sanadar melalui Mama Ahmad Syatibi Kentur melalui Ahmad Syatibi udah melalui Syekh Khalil Bangkalan Madani Syekh Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna urang kintun Fatihah kangge penulis kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali Tanabi Al-Imam Al-Ghazali terus sarah
kitabna nyata Maraqiyul Qudiyah Syekh Nawawi Al-Albani. Qala rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi umurihi fid dharain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadacan di lajeng separa kagum sholawat kelerasan ayat tersebut karena sasi Sya'ban bulan sholawat. Namun disebutnya bulan sholawat, sebagian ulama berpendapat dan ini mayoritas bulan turunnya ayat perintah sholawat itu terjadi di bulan Sya'ban. Oleh karenanya kita bersalawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa aja salawat tibil qulub, salawat syifa, mudah-mudahan dengan bacaan kita membaca salawat hati kita ditenangkan, hati kita disehatkan. Karena ini salawat ini yang pertama disebutkan, ini tibil qulub dulu. Sebelum yang lain tibil qulub, qalbu dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ini tibil qulub. Jadi yang obatnya adalah hati. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani, baru setelah itu badan. Jadi fokusnya dulu. Makanya tidak sembarangan yang bikin sholawat. Itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu bisa menuliskan sholawat. Maka innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
syai'in wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Urang ngajenkeun bahasan hanca urang dina kitab Bidayatul Hidayah sarana nyaeta Balaqul Qadiyah. Parantos disebatkeun sudah dijelaskan bagaimana ketika subuh itu, pagi itu ada pergantian malaikat baru sampai saatnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara akademis, itu tidak ada yang memungkiri semuanya sepakat. Bangun pagi itu menyehatkan tubuh. Ini sudah clear. Dari segi medis, dari segi secara psikis, itu sudah terbukti secara ilmiah. Nah, tetapi bagi kita, jangan fokus di sana. Itu manfaat tambahan. Jadi fokus kita ini perintah Allah untuk bangun pagi, untuk sholat. Fokusnya itu saja. Jadi kalau kita mencari, ini ada manfaat, nanti lama-lama pengetahuan berubah nanti. Allah umpamanya suatu saat membuka tabir sedikit, ternyata nanti ada efek sampingnya apa? Mau dikerjakan ini, bangun pagi. Nah, makanya untuk hal-hal secara medis, secara psikis, itu manfaat tambahan. Jangan menjadi fokus kita. Fokus kita adalah perintah Allah kerjakan selesai, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ya. Kemarin doanya bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ternyata redaksinya banyak, gitu ya. Ini tidak akan saya sebutkan langsung saja. Ini ada di halaman yang 11. Wa an Abi Hurairah. Ini baris yang ke-6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istaiqadha," ketika, kata Nabi, ketika kau bangun, ahadukum di antara kalian, falyaqul, maka ucapkanlah, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi radda, yang mengembalikan, alayya, kepadaku, ruhi, ruh. Nah, ketika bangun pagi, ketika bangun, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Nah, ini ada redaksi yang lain, yang telah mengembalikan ruhku. Padahal tidak kemana-mana, ruh itu masih ada. Masih ada di diri kita itu ruh itu. Pertanyaannya, sebelah mana ruh itu? Ada yang bertanya, di mana itu? Aku ingin tahu, sampai ingin bertanya seperti itu. Sebelah mana? Dijawab oleh Allah, ruh itu min amri Rabbi. Kalau ada yang bertanya tentang ruh, kata Allah, min amri Rabbi, ruh itu adalah urusanku, kata Allah. Jadi kalau ada yang bertanya gitu, bilang ini urusan Allah, min amri Rabbi, ruhani. Kalau ada yang bertanya, ingin tahu ini seperti apa, min amri Rabbi, itu adalah urusan Allah. Tapi apakah kita setelah itu selesai? Tidak, Allah memberi kisi-kisi. Kisi-kisinya apa? Kisi-kisinya itu, ruh itu diberikan kepada jasad yang ada di dalam diri kita. Makanya dari sana akhirnya ada ungkapan yang sangat populer.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya itu karena diri ada ruh itu, maka dia sudah mengenal Tuhannya. Ini dari sini sebetulnya ambilnya ya. Radda alayya, yang telah mengembalikan kepadaku ruh, padahal ruh gak kemana-mana. Ini ibaratnya begini, telah menyadarkanku, bahasanya gitu lah. Yang kalau lagi tidur gak sadar tidur. Bahkan ada juga yang tidur berjalan malam karena nggak sadar gitu, tidur nggak sadar ya. Nah, alladzi radda ala ruhi wa afani fi jasadi, dan yang telah menyehatkan jasadku, yang telah memberikan kesehatan kepada badanku ini, yaitu Allah. Nah, wa adina li bidzikrihi, dan yang telah mengizinkan kepadaku untuk menyebut namanya. Jadi pas bangun tidur teh, mulut sebelum kita berbicara macam-macam, mulut sebelum kita berbicara masalah dunia, kita menyebut nama Allah dulu. Inilah sebetulnya kalau di dalam kitab Syekh Nawawi yang lain, Nasaihul Ibad, dikatakan Zoharul fasad fil barri wal bahri. Nah, sedikit ini, telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Ini kalau ahli fikih menafsirkan ini, maka di daratan sudah banyak yang diambil dari segi apa nih? Dari segi sumber daya alamnya sudah diambil, dihabiskan. Kemudian di lautan minyak bumi diambil dengan sebanyak-banyaknya tanpa batas. Itu secara ahli fikih. Tetapi Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat tafsir ini ada yang lebih menarik lagi. Kenapa? Yang dimaksud fasal fil barri itu daratan. Ternyata daratan itu adalah lisan manusia. Nah, ini orang ahli tasawuf, orang ahli makrifat itu berbeda. Ini lebih dalam lagi. Kalau ahli fikih itu telah terjadi kerusakan di daratan dan lautan. Kalau ahli tasawuf telah terjadi kerusakan bar itu, daratan itu adalah lisan. Bahri, lautan itu adalah qalb. Inilah yang menjadi kunci kenapa lisan itu satu, qalbu itu satu. Berbeda dengan yang lain, lebih dari satu, dua dan tiga dan seterusnya. Telinga dua, mata dua, hidung lubangnya dua, rambut banyak, lebih dari dua, lebih dari tiga. Tapi kalau lisan satu, qalbu satu, kerusakannya apa? Kerusakannya lisan tidak menyebut nama Allah, qalbu tidak ingat kepada Allah. Ini ahli tasawuf beda. Lebih dalam lagi ya. Kalau ahli fikih kan biasanya kalau yang diceritakan Zoharul fasad pasti menceritakan gunung, lautan dan sebagainya. Tapi kalau ahli tasawuf, yang dimaksud dengan daratan dan lautan itu, daratan adalah lidah kita, lautan adalah qalbu. Karena dalamnya lautan gitu. Karena dalamnya lautan, qalbu kita juga dalam, lebih dalam daripada lautan gitu. Laut yang dalam bisa diselam, kalau qalbu manusia tidak ada yang bisa menyelami. Tidak ada yang tahu gitu. Nah, ini maksudnya. Jadi lisan itu berzikir, tugas itu berzikir, qalbu berzikir, tapi zikirnya ingat. Kalau lisan menyebut
Makanya bangun tidur pertama kali adalah menyebut nama Allah. Nah, ini makanya ini masuknya ke ilmu tasawuf itu gitu. Karena apa? Kalau bangun tidur nggak nyebut juga nggak apa-apa sih. Bangun tidur langsung ke WC gitu. Biasa namanya. Sok hayang tinggal-tinggal ke WC. Nyata sawi. Tapi kan orang teh hidup teh pingin apa? Pingin mendekati kesempurnaan. Makanya diaturlah hal-hal seperti ini. Begitu. Ya. Itu yang namanya zoharul fasad. Telah terjadi kerusakan. Kerusakan apa? Lisan dan qalbu. Gitu. Nah, kalau qalbunya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, maka akan selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah di qalbunya setiap saat, setiap detik. Itulah yang namanya sholat wusta. Sholat apa? Sholat daim. Sholat daim itu apa? Sholat selamanya. Itu ingat di qalbu. Maka pantaslah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar kalau ingat terus kalbunya gitu. Itu maksudnya kalau secara ilmu tasawuf gitu ya. Kan kadang-kadang kena naiknya soalnya bahasanya gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi bangun tidur berzikir. Minimal kita menyebut dulu. Kalau kalbu kita suka kesana kemari, minimal lisannya aja. Lisan dulu supaya di daratan tidak terjadi kerusakan, di lisan tidak terjadi kerusakan. Ingat atau berzikir atau menyebut dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Minimal itu ya. Nah, atau mau yang ini yang disabdakan oleh Nabi, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhinali bi dzikrihi. Boleh ada apa? Wios yang penting mupingkeun sakalinya. Kini komunitas malaikat kan pos muping gitu. Apa alasannya? Nah, orang aja tuh. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah qala mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki, seorang manusia yang tabihu bangun min naumihi dari tidurnya, fayaqulu dan menyebutkan alhamdulillahilladzi khalaqan naum wal yaqadata, alhamdulillahilladzi yanbaghi saliman sawiyan, asyhadu anna allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bacaan ini ayat ini kita selalu nabi sederhana tasawuf rahmat anu TK nya SD. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Sakit itu alhamdulillah. Nah, eta bacaan teh kumaha? Bacaan teh terima kasih ya Allah yang telah menciptakan tidur dan berjaga dan tidak tidur. Terima kasih ya Allah yang telah membangunkan keselamatan, membangunkan dengan selamat yang sempurna. Aku bersaksi sesungguhnya Allah yang menghidupkan dari yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan engkaulah dialah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika membaca itu, illa Allah Ta'ala, tidak ada kata lain, Allah akan menyebutkan sodaqo abadi, benar engkau wahai hambaku, itu kata Allah ya. Kalau kita membaca doa itu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini. Idza staiqadha, ketika bangun minal lail, di malam hari atau bangun tidur, qala, Nabi mengucapkan, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dzambi as'aluka rahmatika. Nah, itu bacaan beda lagi. La ilaha illa anta. Nah, ini kalau di dalam bahasa ilmu tasawuf adalah ilaha illa anta. Anta itu nama bahasa kita itu anta itu kamu. Kamu. Adalah ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa, ada hu berarti dia. Ada juga la ilaha illa ana. Ada juga ya, kamu, dia, ana. Kalau orang yang sudah tinggi, la ilaha illa ana. Kalau anta itu masih ada jarak. Huwa, dia itu ada jarak jauh. Tapi kalau sudah nyebut aku itu udah nggak berjarak. Itu yang dekat. Udah masih tebih. Maksudnya ketika ada yang pernah para wali itu ya, menyebutkan itu la ilaha illa ana, itu maksudnya adalah sana. Karena tidak berjarak atau semakin dekat gitu. Karena saking dekat. Nah, selanjutnya subhanaka, tidak ada Tuhan selain engkau, anta engkau, subhanaka maha suci engkau. Allahumma ya Allah astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu li dzambi, atas dosa-dosa. Wa as'aluka, dan aku memohon rahmatika, rahmatmu. Nah, ini suka ada ya, ini di Facebook atau di TikTok atau di YouTube, ini kita clearkan. Ada yang ini as'aluka, berdoa mah entong nangis semoga sebenarnya. Mudah-mudahan pernah kepingin sok ada gitu, mendingan langsung aja, udah pasti Allah bakal apa tuh mengijabah, pasti diijabah. Makanya insya Allah atau pasti Allah akan mengabulkan. Jangan pakai mudah-mudahan atau semoga. Nah, ini hati-hati juga, tergelincir juga. Seluruh ulama itu sepakat menggunakan semoga, menggunakan mudah-mudahan itu boleh. Bahkan itu menunjukkan seorang hamba itu roja, menunjukkan seorang hamba itu berharap, begitu. Makanya mudah-mudahan tidak apa-apa gitu ya. Kadang sok aya anu saklek gitu ya. As'aluka, semoga gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang semoga ya boleh, nggak apa-apa gitu ya, boleh. Bahkan itu menunjukkan kita itu, menunjukkan bahwa kita itu rojak, berharap kepada Allah. Satu. Yang kedua, kita menunjukkan bahwa kita itu lemah. Ya, jadi menghilangkan sikap akunya bisa. Pasti, dah Allah pasti mengijabah, tapi yakin dari orang mau pilih dosa, itu makanya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan Allah mahnya pasti mengijabah kepada seorang hamba yang berdoa. Cuman masalahnya urangna gitu. Urangna itu penuh dengan dosa. Makanya semoga, mudah-mudahan, bukan berarti kita meragukan Allah untuk mengijabah, meragukan diri kita gitu. Harusnya mudah-mudahan sok aya gitu. Berdoa kan gitu.
tidak apa-apa. Ini Nahdlatul Ulama, bahkan para ulama sudah sepakat menggunakan mudah-mudahan itu tidak masalah, boleh gitu ya, boleh. Bahkan itu menunjukkan seorang hamba itu roja gitu, seseorang hamba dia itu menganggap bahwa dirinya itu pantas tidak gitu. Bukan kita itu tidak percaya sepenuhnya kepada Allah, bukan, tetapi melihat diri kita gitu ya, supaya kita tidak sombong. Kartos mudah-mudahan kartos. Nah, salajengna orang ngajenkeun Allahumma zidni ilman wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan janganlah engkau gelincirkan qalbuku ba'da idh hadaitani, setelah engkau berikan hidayah kepadaku, setelah engkau berikan petunjuk kepadaku. Jadi maksudnya kalau kita sudah nikmat nih, ini ikut pengajian, kita sudah merasakan nikmat, jangan ya Allah gelincirkan qalbuku lagi jadi hoream lagi. Mudah-mudahan makanya berdoa seperti itu ya. Wahabli min ladunka rahmah, dan semoga Allah berikan kepada kita, kepada kami, kepadaku di sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau itu maha pemberi. Kada dzikruhun Nawawi fi azkar, itulah kata-kata yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar, Al-Azkar. Nah, selanjutnya ya, Fa'idha labista, nah ini udah selesai ketika kita bangun. Udah selesai ketika kita bangun, ini bahasannya sudah selesai. Minimal ketika bangun itu baca menyebut nama Allah. Karena apa? Lisan sebelum ngomong yang lain macam-macam, sebut nama Allah. Ingat, daratan rusaknya itu karena cara menyebut nama Allah. Lautan kalau kita ya berusaha lah, walaupun kita masih susah gitu ya, walaupun kita masih susah. Nah, sekarang kita lanjut. Ini babnya barengan gitu ya, antara bangun tidur dengan memakai baju. Karena setelah bangun tidur pakai baju gitu ya. Emangnya mau tidur itu pakai baju? Ya itu mah tergantung. Tergantung. Ayo pada gentos acuh. Saya peserta orang dunia. Nah, ini orang kami acuh. Fa'idha labista, maka jikalau engkau memakai siabaka pakaianmu, panwibihi, maka niatkanlah al-labsu, yaitu memakai baju itu, imtisalu amrillah, itu kita menjalankan perintah Allah. Nah, apa perintah Allah itu? Al-warid, yang datang. Perintah Allah yang datang fi satri auratika, dalam menutup auratmu. Begitu. Jadi niatkan memakai baju, memakai pakaian itu untuk menutup aurat. Pertanyaan, auratnya namun auratnya para ahli fikih mengatakan sesuatu yang menjadi aib kalau dilihat. Nah, untuk masalah aurat ini para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Kalau ahli fikih itu pendapatnya bermacam-macam. Ya, tetapi mendapat satu garis dari ulama 4 mazhab itu, kalau laki-laki itu dari udal sampai lutut. Walaupun ada perbedaan, perbedaannya apa?
Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Nah ini tongkaluhurnya bisa disalahgunakan. Urang mah kumargi parantos dia naik bahasana. Jadi jangan apa istilahnya itu khusus bagi kita. Tidak usah, jangan disebutkan kepada orang yang masih awal. Nantinya sok disepelekeun gitu ya. Yang penting ilmu. Nah, semua ulama mazhab sepakat dari udel sampai lutut. Bahkan Imam Syafi'i udelnya masuk, lututnya masuk. Kalau Imam Hanafi lututnya nggak masuk, udelnya nggak masuk. Bahkan pahanya nggak masuk gitu. Gitu ya. Awas jangan diinikan ya ke orang yang apa tuh? Orang yang awam ini disalahgunakan. Udah, bagi kita yang penting kita paham. Ketika ada yang pakai itu, apalagi ketika olahraga umpamanya ya, ternyata ada ulama yang membolehkan, gitu. Karena di atas lutut. Harusnya, tapi tong dia kan, ya mana harus bahasanya lebih tingkat naik gitu, tingkat tinggi. Sehingga boleh kita memakai pakaian yang pendek kalau satu ada tujuannya. Seperti apa? Seperti olahraga boleh, tapi olahraganya yang tidak menimbulkan fitnah. Nah itu tafsir lagi sebetulnya. Cuman bagi kita supaya kolbu kita selamat, bahri kita selamat, saya bilang lautan kita selamat, berpikirlah positif begitu ya. Oh itu maksudnya. Kalau kita bahas lagi lebih lanjut lagi ya, perempuan itu semua dari 4 mazhab sepakat, dari ujung rambut sampai kaki. Tetapi bagi Imam Abu Hanifah, ashabnya itu betisnya tidak termasuk. Aneh ya. Nah makanya ini jangan dibahas di orang awam dan nggak boleh disebutkan lagi gitu. Khusus bagi kita yang maksudnya yang sering mengaji, yang sering kita bahas tiap pembahasan yang lebih lanjut. Supaya apa? Supaya kita itu tidak gampang untuk menyalahkan. Kalau orang awam ya dimaklum saja, dimaklum saja gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya ini ada yang bertanya begini, puntennya da abdi sok ngobrol sareng rencangan kalaresan nya rayi sok tepang sarang ahli tafsir gitu, ahli tafsir yang salah satunya ahli tafsir itu yang menuliskan tafsir Al-Misbah, Bapak Quraisy Shihab. Ada yang bertanya kenapa anaknya nggak pakai? Ternyata itu bahasannya seru sekali. Di kalangan orang-orang intelek, orang-orang yang ilmiah, itu seru bahasannya. Nah, tapi bagi kita sudah saja kita mengikuti yang sudah ada, terutama dari 4 mazhab ini yang sudah disepakati. Kebanyakannya apa? Itu yang dipakai. Sekarang kalau umpamanya pakaian umpamanya laki-laki, ini Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki itu ngambilnya kehati-hatian, sehingga mereka ngambilnya di bawah lutut begitu. Nah, ngambilnya kehati-hatian. Nah, bagi kita gimana? Bagusnya itu gitu. Bagusnya itu. Tapi kalau ada, kita jangan langsung menjudge. Kenapa? Masih ada loh pendapat yang lain gitu. Nah, dalam hal-hal tertentu seperti olahraganya nggak ditonton sama yang bukan muhrim, maksudnya sama perempuan-perempuan gitu ya. Ini untuk laki-laki saja begitu. Nah itu diperbolehkan gitu ya.
Nah, ke atasnya mudah-mudahan ternyata ilmu itu luas gitu. Nah, pernah dengar seperti putranya seorang waliullah Abdurrahman Wahid. Ini putranya pakai kerudung atau tidak? Kalau dibahas ke sana panjang bahasan. Ya. Tapi bagi kita, karena kita tidak mengerti ilmu tafsir, tidak mengerti ilmu apa-apa, ya udah kita ikutin yang lumrah saja, yang ada saja. Kenapa? Karena ketika ditanya di kalangan ilmiah, itu tafsir ma dhahara minha itu di dalam Al-Quran, seperti apa yang tampak, itu tafsirnya multi tafsir. Orang-orang ahli tafsir menafsirkan itu gitu. Sesuai dengan kondisi zaman, sesuai dengan kondisi di lapangan berbeda. Salah satunya mereka berpendapatnya kenapa? Seperti di Afrika kan nggak pakai baju gitu. Bagaimana itu? Nah itu mah khusus untuk kalangan-kalangan yang mempelajari ilmu itu, gitu ya. Tapi bagi kita udah aja mengikuti yang sudah ada dari 4 mazhab itu, gitu ya. Jadi pakaian untuk wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan, gitu ya, telapak tangan. Dari keempat mazhab itu banyak yang perselisihan, ada yang hanya ininya saja, dampalnya aja, ininya enggak, gitu ya. Ada yang menyebutkan ininya tidak apa-apa, gitu ya. Makanya kita ambil tidak apa-apa segini, gitu ya. Ininya kelihatan juga tidak apa-apa. Ini di luar sholat ya, nah di luar sholat tidak apa-apa. Bahkan ketika masak katanya, dengan standarnya masak kan suka disengletkan, tidak masalah cina itu. Segini berarti. Nah, segini gitu. Ternyata itu teh tidak apa-apa. Jadi segini berarti, kurang lebih segini di perempuan gitu ya. Itunya dari masalah fikih mah mal beres-beres panjang seueur tafsir gitu, seueur tafsir. Nah, apa yang ingin disampaikan? Tabu salapan, Wios keluar. Nah, lembut. Oh, lembut. Oh gitu ya. Mangga siap ketua. Nah, selanjutnya Itu yang bawahnya. Wios dah kakupingnya. Nah, selanjutnya itu dia jatuh ayat. Nah, selanjutnya wahda ayyakuna qasduka bilubsi libasuka mura'atal khalqi fatahsar. Nah, maka waspadalah ayyakuna qasduka, di mana maksudmu ketika memakai pakaian itu karena ingin dilihat makhluk, dilihat orang lain, fatahsar, maka rugi. Maksudnya apa? Maksudnya ini babnya bab riya, pingin dilihat orang yang bagus, gitu ya, pingin dilihat sama orang, ini babnya bab riya. Nah, bab yang kayak gini, ini cocoknya untuk umum, orang-orang umum gitu. Diceritakan gini, yang tinggal dipakai acuh, mahal dan sebagainya. Itu untuk umum boleh ceritakan. Nah, untuk kita nih, untuk minimal kita juga awam sebetulnya, tapi minimal kan kita mah suka ngaji gitu, agak naik tinggi. Nah ini ada bahasannya yang lebih menarik di bawah ya. Kakuping bu, kira kakuping. Baik. Nah, ini bahasannya agak naik sedikit ya. Ini jangan sampai orang awam yang selewat mengetahui ini dijadikan dalil bagi mereka. Nah, amma lau qasadda, tapi jikalau engkau maksudnya bilubsisya, dengan memakai pakaianmu
wan na'li dan sendalmu, pakai sendal berarti sepatu dan sebagainya yang melekat dalam diri kita. Wa nahwi dzalik dan apapun itu katanya yang kita pakai. Berarti yang kita pakai tidak hanya pakaian, baju, celana, bahkan kendaraan pun, berarti kendaraan juga masuk. Ayyakuna laka ta'zim indan nas. Kita itu pingin ini mengagungkan diri sebagai manusia lah bahasanya gitu. Urang teh manusia lain satu. Berarti kan kadang-kadang itu kan pantas bahasanya gitu lah. Katanya niatna eta kayak gitu. Au mahabbah atawa urang teh cinta karena indal masyayikh, cinta ka guru-guru sok ngangge gitu urang teh ngangge gitu. Nah guru ngangge ieu nanti selendang, urang teh ngangge selendang kusabab naon cinta ka guru. Wal a'immati dan imam kita urang teh aya panutan hayang ngangge eta. Nah terus selanjutnya untuk menguatkan ta'yid madhab ahlul haq, untuk menguatkan mazhab yang ahlul haq, yang ahli kebenaran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini disebutkan wa nashrul ilmi dan mensyiarkan ilmu, wahabdun nas dan mendorong manusia alal ibadah kepada ibadah. Jadi niatna urang ngangge acuh ieu teh ngangge anu sae gitu anu rada ieu teh kahiji tadi niatna teh memuliakan sebagai manusia, yang kedua mahabbah cinta ka guru, cinta ka imam, terus oge menguatkan kebenaran. Kenapa menguatkan kebenaran? Kan nutup aurat. Kemudian siar ilmu, mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka itu la isyarfu nafsika min haitsuhiya, itu tidak termasuk yang namanya riya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Maksudnya kumaha? Maksudnya orang teh ngangge kopea, terus ngangge imamah gitu ya, terus ngangge rida, mungkin rida gitu ya. Nah ngangge rida eta teh sanes kalebetkeun riya, lamun urang niatna anu tadi terus disebut tidak masalah. Bahkan ini kuncinya di sini ya, kita akan bahas. Walal dunia, dan itu bukan untuk urusan dunia. Tanalah hala soro dalikal amru khairan, itu adalah urusannya kebaikan. Wa soro fi hukmu wa a'malul akhirah, dan itu dijadikan sebagai hukum amal akhirat. Nah, li'anna hadhihi niyatun mahmudah, karena ini niatnya niat baik. La yadkhulu syai'an minha fi babil ya, ini tidak termasuk ke dalam bab riya. Niatnya seperti yang tadi. Bahkan idza maksud min dzalika amrul akhirah bil haqiqah kama qalahul Ghazali, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Sudah selesai ya itu. Nah, wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan begini. Wa yang bagi ayakunal ulama wa talibul ilmi fi zamanana hada ahsanu siyaban wa azamu imamah wa ausi akmaman minal juhala. Menarik nih, begini. Sebagian ulama mengatakan begini, sepantasnya lah bagi seorang ulama dan seorang murid yang mencari ilmu, fi zamanana, di zamannya, zaman sekarang, hada ahsanu, ini lebih baik
siyaban wa azamu imamah, pakai pakaian menggunakan imamah. Maksudnya teh imamah mah anu dilipur teh anu diputer di dia ngangge imamah. Nah, wa ausi akmama, dan ininya yang lebar, yang gombrong. Kalau bahasa kitanya mah pakai baju koko lengan tangannya itu yang gembrang seperti ini. Nah, ini jangan sampai kalah dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Itu untuk apa maksudnya? Ayyakuna ilmu qawiyan azima. Ini untuk menempatkan ilmu itu kuat dan agung, begitu. Jadi niatnya itu kadang-kadang sok ninggalnya mau balik wah salah gitu. Dalam kolbu kita, ingat kolbu kita, bahari kita tidak selamat gitu ya. Tidak terjadi kerusakan. Apa? Oh, itu sedang menguatkan ilmu, begitu. Jangan sampai justru anu ngarange kita orang jahil, repot. Ngangge sorban, ngangge imamah, ngangge macam-macam, ternyata orang bodoh, orang jahil. Itu repot kalau begitu. Gitu. Kenapa orang jahil itu bisa aya nu itu satu gitu. Kalau kita bagusnya katanya ketika ada yang mengajar, ada yang belajar, pakai pakaian yang seperti itu. Gitu. Untuk apa? Ini menempatkan ilmu itu agung. Ini berdasarkan kitab ini ya. Nah, nanti naik lagi, beda lagi, ada yang ceritanya justru ada yang nyumput-nyumput, disumputkan ayat. Nah ini mah dari kitab ini tidak apa-apa, bahkan dianjurkan. Makanya ketika kita mau pengajian pakai yang gini, gitu ya. Oh Pak Ustadz Silvia, nanti kali ini tersebar Silvia gitu, tersebarkan. Justru kita mengagungkan ilmu, ternyata ilmu itu, alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Nah, kama qala Abu Hanifah, seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Imam Abu Hanifah ini lebih detail lagi dan lebih jelas lagi mengatakan begini, azimu imam, artinya imamahmu besarkan, imamah sokatina imamah kan abdi mah teu biasa gitu rek digelat-gelit bisi ganteng awan gitu. Seperti saya pernah nih waktu saya kurus video, sugan kaki Arab gitu. Terus saya kayak begitu gitu ya. Tapi iya mas sanes kangge umumnya, orang tentunya milih gitu. Kangge umumnya disebutkan teh jangan sampai pingin ria itu. Kenapa? Karena ilmunya belum sampai. Takut-takutnya begitu tergelincir. Ari urang mantap. Niatnya naon? Niatnya bagi kita adalah mengagungkan ilmu, menempatkan ilmu itu luar biasa. Dia kan atas dah. Nah ini ilmu baru. Nah, salajengna wa wasa'u akmamakum, longgarkan. Ya berarti acukna teh acu ya seperti segitu orang. Acu nantilah acu koko gitu. Acu koko. Di Cina bu eta teh koko Cina. Koko Cina. Nah, gitu ya. Kemudian di Allah yastahiqun nas, supaya tidak diremehkan oleh manusia bil ilmunya itu wa ahlihi, dan orang yang punya ilmu tidak diremehkan gitu. Aduh, punten Pak Ustaz gitu. Itu teh bukan berarti dia ingin disebut ustaz, tapi ingin menempatkan ilmu itu tinggi gitu.
Nah ini jarang dibahas. Jarang dibahas. Jadi kita kalbu kita harus salamah. Tadi saya sudah bilang bahri doharul fasantil barri wal bahri, kerusakan di mulut, di lisan dan di kalbu. Kalbu kita harus selamat, jangan terjadi kerusakan. Kalau ada orang yang seperti itu, ustaz seperti itu, dalam kalbu kita berpikir beliau itu sedang mengagungkan ilmu. Jangan, ustaz begitu. Nyata ya. Zohar fasantil bari wal bahri gedinya kalbu kita teh aya we gitu. Gitu nih mudah-mudahan. Nah, ketua DKM oge nggak sok bantu sami. Disebut ustaz. Niatnya saja, niatnya apa? Niatnya udah ngapunten. Sian kita doa. Gitu ya. Karena apa? Niat itu kolbu, masalah kolbu. Masalah ria itu masalah kolbu. Ya. Tapi kalau di umum, ya di pengajian umum, apalagi pengajiannya yang setahun sekali, gitu ya, atau pengajiannya yang pengajian panggung, banyak orang yang pengajian hanya sekali itu, nah jangan diceritakan yang ini, wah gitu. Yang umum kayak gitu, mah ceritakannya yang mana? Wah, tong ririaan dah, karena tergelincirnya lebih gampang gitu. Makanya yang ditekankannya masalah dia gitu. Tongnya tinggali gitu. Ya, tapi bagi kita mah justru nggak apa-apa karena sudah lewat masanya itu. Membiarkan atas ilmu itu. Nah, tos saja, karawas, tos saja, karawas. Sama puisi gitu. Mungkin aja untuk ilmu anggaran saudara. Ternyata ilmu luas ilmu teh. Upami kontenannya, upami tos ngobrol sareng iya nyanak referensi itu beres-beres terus. Tapi asli, ya, ilmu itu asli. Masalah itu ternyata permasalahan ini ada semuanya. Jadi orang yang berilmu itu makin lebih memahami. Kalau orang yang kurang ilmu gampang nyalahin. Ternyata kalau sudah tahu ilmunya, begini. Ternyata ada pendapat ini, begini. Cuman tempatnya aja yang kurang bagus. Ini penempatannya aja yang kurang bagus. Dan di kalbu kita itu selamat. Yang dimaksud yang tadi telah terjadi kerusakan di muka daratan dan lautan itu, terjadi kerusakan di lisan dan di kalbu. Kartos cekap tos tajam tegaras. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah orang baca di sana suatu ini. Mudah-mudahan orang sadayana kene rahmat, maghfirah, hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Maka saat ditutup seperti biasa orang Islamnya kali. Ieu teh sok sanaos naon Islamnya kali. Ieu teh paedah asli. Tong ngariskeun dalil, ngarina naon? Ingat anu namina ilmu tasawuf ada ilmu rasa. Sanes kana dalil gitu, tapi kana rasa. Siapa yang menuliskan? Orang yang sudah merasakan gitu. Da urang macam ngarasakeun, makana ikutin saja. Da urang mah jauh gitu. Da ilmu rasa ini. Gitu ya, mudah-mudahan Tuhan kenging barokah kulna selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatakim qatu tawan mutlaqan abadan wa matasaba asran fi madal zaman minhu Bismillahirrahmanirrahim.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول أول منتهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابه رسول الله اجمعين امين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يغفر نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اشرح بالصلاه عليه صدورنا ويسر بها امورنا وفرج بها همومنا واكشف بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا واصل بها ولنا وولي بها اعمالنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حجتنا وانس بها مشاءنا وارحم بها قربتنا وطهر بها السنتنا واشف بها مرضنا وارفع بها درجاتنا في الدنيا والاخره وجعلها نور بيننا وبين ربنا خوفنا ومن بعدنا وفوقنا وحياتنا وموتنا في قبورنا واسرنا وجل يوم القيامه على رؤوسنا وسكر بها موازين سنتنا وضم بركات علينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن امين ولا تولي بيننا وبين وحدة فلا وتبين بجوار الكريم والذين انت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اولئك رفيقا اللهم انا نسالك من خير كله اجله واجله ومن تدنه وما لا نعلم واعوذ بك من شر كله اجله واجله ومن تدنه وما لا نعلم اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك وبالقران الكريم وبجاهك وبركاته محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال الصالحة حسن مقاصدنا maka akan terjadi saling mengajak masing-masing. Ya Allah, ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih diucapkan segitu baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.